Selamat pagi sahabatku dimanapun berada. Untuk topik kali ini saya akan membahas satu topik untuk Anda yang masih tetap berjuang dan tetap bertahan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Saya merasakan sekali dulunya sebelum pandemi ini memukul kita, semuanya terasa begitu indah. Semuanya terasa akan berhasil sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Semuanya begitu terang benderang dan kita meyakini bahwa semua roadmap, blueprint yang kita bikin, yang kita desain di dalam kehidupan kita, tapi yang terjadi sekarang di luar ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan realita, semuanya menjadi hampa, hening, dan bahkan seolah-olah tidak ada orang ataupun Tuhan sekalipun akan datang membantu kita. Dalam kondisi yang seperti ini, pelangi yang dulunya kelihatan, sekejap berganti dengan hujan dan badai. Gelapnya malam terasa begitu lama untuk menuju pagi yang begitu terang. Bahkan sering sekali kita berpikir semuanya akan lewat, semuanya akan selesai. Berpikir bahwa keberuntungan itu makin menjauh dari kita. Dada terasa sesak karena menahan kesakitan yang teramat dalam. Kaki kita kadang-kadang tergulai lemah karena tak sanggup lagi untuk melangkah. Dalam hati kita berkata, mungkin ini akhir dari cerita saya. Sahabatku, cobalah berhenti sejenak. Cobalah renungkan apa yang lagi terjadi. Yang terjadi biarlah terjadi. Marah, kecewa, putus asa, itu sudah pasti. Tapi kita percaya bahwa itu tidak akan merubah apa-apa. Tidak akan pernah merubah masa lalu. Tidak akan pernah merubah semua yang terjadi sekarang. Apakah kita akan terus membiarkan diri kita terbelenggu terhadap semua kesakitan yang kita alami? Apakah kita harus terus menahan? Apakah kita akan terus protes? Sekali lagi, apakah itu bisa merubah masa lalu kita? Apakah itu bisa merubah hal apa yang akan terjadi nantinya? Situasi tetaplah situasi, tapi kita bisa merubah arah layar kita untuk terus berlayar. Sama halnya dengan kecemasan kita. Kecemasan kita tidak bisa merubah masa depan kita. Tapi perasaan kita yang positif, perasaan kita yang penuh dengan semangat, kebangkitan kita sekarang, ini benar-benar menjadi pondasi, menjadi awal untuk merubah masa depan kita yang lebih baik. Ayo sadari sekarang, masa depan Anda terbentuk dari apa yang Anda rasakan sekarang. Apa yang Anda pikirkan sekarang, apa yang Anda lakukan sekarang. Dan kalau boleh saya jujur, sebenarnya masa lalu dan masa depan kita itu tidak ada. Karena yang sebenarnya terjadi adalah kita sendiri yang menarik masa lalu ataupun masa depan kita ke masa yang sekarang. Begitu juga di masa yang akan datang, tidak ada. Semua ini ilusi. Di masa yang akan datang, yang kita lalui nantinya, itu akan menjadi masa yang sekarang. Jadi hati-hati sekali dengan perasaan yang kita miliki. Jangan menggunakan persepsi apa yang kita miliki itu menggunakan masa lalu untuk mengubah masa depan kita yang lebih baik. Gunakan hal-hal yang memberikan kita pelajaran, tapi jangan mencemaskannya. Kecemasan-kecemasan hanya akan membuat kita semakin terpuruk, semakin lunglai, semakin negatif kita memandang masa depan. Untuk itu, stoplah ilusi ini. Tapi yang perlu kita perjuangkan adalah cerita apa yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita. Apakah sebuah cerita perjuangan kita, kegigihan kita, atau kegagalan kita, atau ketidakberhasilan kita?
cerita dari orang-orang bahwa kita adalah seorang pecundang yang telah gagal, yang dulunya saya kaya, dulunya saya sempat berhasil, dulu saya memiliki rumah besar, dulu saya memiliki mobil yang keren, perusahaan yang besar dengan karyawan yang banyak. Tapi sekarang, masa yang akan datang, ini adalah sebuah cerita yang perlu kita bangun, sebuah cerita yang perlu kita tuliskan. Tanpa adanya semangat perjuangan bangkit sekarang dengan perasaan internal yang kita miliki, dengan penuh kepositifan, bahwa masa depan begitu cerah, semua akan lewat. Semua akan lewat, sahabat. Ini bagaikan sebuah musim. Ada musimnya kita mempersiapkan tempat kita bercocok tanam. Ada musimnya kita bercocok tanam. Ada musimnya hujan datang. Dan ada musimnya buah. Di saat buah sudah ada musimnya kita menikmati buah itu. Dan itu semuanya bermusim. Sama halnya sekarang. Dan jika kita berpikir di musim yang sekarang ini, semuanya harus dalam keadaan ada, sementara kita tidak pernah mempersiapkannya dulu untuk ada sekarang. Bagaimana kita bisa menikmati di musim-musim yang akan datang? Ambil satu pelajaran bahwa ini adalah sebuah circle yang harus kita lalui, yang harus kita nikmati, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Ada saatnya kita menabung, ada saatnya kita menikmati, ada saatnya kita mengeluarkan semua yang kita miliki, ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima. Jadi sahabatku, dimanapun berada, tetaplah dalam posisi positif Anda, jaga emosi Anda, jaga pikiran Anda, dan kelola semua itu menjadi sesuatu yang membawa diri Anda tetap penuh semangat. Yang perlu diingat adalah ini bukanlah kegagalan. Kita hanyalah sedang berhenti sejenak. Tapi tentu ini adalah pilihan Anda. Di dalam pemberhentian ini, apakah kita memilih untuk terus berhenti atau melanjutkan perjalanan? Menyerah sebelum kita merasakan bagaimana kita bangkit sekali lagi, itu adalah cara pecundang. Bagi pemenang selalu mau mencoba sekali lagi. Jatuh, bangkit sekali lagi. Jatuh lagi, bangkit sekali lagi. Kita terus mencoba dengan hati penuh dengan ketenangan, penuh dengan kepositifan, penuh dengan dan berpikir tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkah kita. Jadi sahabatku, jangan pernah mencoba untuk menyerah. Kalau ada satu kata yang harus ada di dalam benak Anda, di dalam perasaan Anda sekarang, yaitu adalah bangkit. Bangkit dan bangkit. Yang perlu kita ketahui adalah tidak ada orang hebat yang terlahir dari tempat yang nyaman, tempat yang tenang, tempat yang damai. Semuanya diuji, diasah, dipukul, dipanaskan untuk menjadi orang yang dahsyat luar biasa. Ketika kita menyerah menghentikan langkah kita, di saat itu juga harapan dan impian kita sirna. Itulah kegagalan. Kegagalan adalah cara kita belajar, cara kita mengkoreksi kekeliruan kita. Kenapa kita terjatuh? Agar kita belajar untuk bangkit, berdiri, dan berdiri lagi. Yang terpenting bukan berapa kali kita gagal, yang terpenting adalah berapa kali kita bangkit. Tidak ada jaminan bahwa hidup ini mudah. Tidak ada jaminan semua dipenuhi dengan kesuksesan yang begitu saja adanya. Tapi tidak mencoba lagi adalah kegagalan terbesar kita. Dan itu adalah kesalahan terbesar manusia. Jadi sahabatku, jangan pernah mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jalan terus. Jalan terus. Suasanakan hati dengan begitu semangat untuk melangkah bahwa di depan sana ada cahaya terang. Akan ada cahaya baru
Masa lalu biarlah berlalu. Sebanyak apapun kita jatuh, seberat apapun beban yang ada di pundak kita, bangkit dan berdirilah kembali dengan gagah. Karena masa depan adalah milik orang-orang yang selalu disiplin, konsisten, walau seberat apapun tantangannya. Percayalah, kita semua pasti bisa melewati ini, karena Tuhan selalu berada di sisi kita. Beliau tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah bersama saya, salam dahsyat luar biasa, Aji Jain Saputra.